Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, konflik Rusia-Ukraina kembali mengalami eskalasi dramatis. Dalam beberapa hari terakhir, Ukraina melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah dalam negeri Rusia, menargetkan infrastruktur strategis seperti kilang minyak, pabrik militer, serta jalur logistik penting di selatan dan barat Rusia. Serangan utama difokuskan ke kawasan Krasnodar, termasuk kota Sochi dan Agler, tempat kilang minyak milik Lukoil dan Rosneft dilaporkan meledak hebat. Ledakan itu bahkan terdengar hingga dekat bandara Sochi, memicu kepanikan warga dan mengakibatkan pengungsian ke tempat perlindungan bawah tanah. Sebuah pemandangan yang selama ini lebih sering terlihat di Ukraina, kini terjadi pula di jantung wilayah Rusia. Ironisnya, sistem pertahanan udara canggih Rusia, S-400, gagal mencegat drone penyerang, dan malah secara tidak sengaja meluncurkan rudal ke kawasan pemukiman warga sipil. Situasi tersebut memperparah kondisi di beberapa kota, termasuk Kameskov dan Nevenomysk, yang juga menjadi sasaran drone Ukraina. Serangan lanjutan menyebabkan kerusakan parah di stasiun kereta, pabrik kimia azot, serta fasilitas pembuatan mesiu di Tambov yang semuanya dilaporkan mengalami ledakan bertubi-tubi dan kebakaran hebat. Operasi Gabungan Udara dan Darat Ukraina tak hanya mengandalkan drone, Ukraina juga melibatkan jet tempur MiG-29 yang dilengkapi bom presisi buatan Perancis untuk menghantam markas komando Rusia di wilayah Bryansk, menyebabkan kelumpuhan sistem komunikasi dan kendali. Di garis depan, drone Ukraina berhasil menghancurkan jembatan logistik Rusia dan kapal penyeberangan sungai di sektor timur, serta meledakkan rel kereta api di Rostov, wilayah vital militer Rusia. Sebuah pusat perbelanjaan yang diduga digunakan sebagai gudang peralatan drone turut terbakar. Menanggapi serangan itu, militer Rusia mulai menggunakan bom elektromagnetik EMP di wilayah Kharkiv yang mampu melumpuhkan perangkat elektronik dan menyebabkan cedera serius. Serangan udara Rusia juga kembali menghantam Odessa dan Zaporizhia, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah. Upaya perdamaian gagal, dukungan internasional mengalir. Perundingan damai antara Rusia dan Ukraina di Turki berlangsung singkat dan tanpa hasil berarti. Selain pertukaran tawanan, harapan akan gencatan senjata pun kembali meredup. Sementara itu, dukungan militer dari negara-negara barat terus mengalir. Amerika Serikat menyetujui 4 paket penjualan senjata baru senilai total 652 juta US dollar, mencakup sistem pertahanan udara, suku cadang artileri, dan perawatan kendaraan tempur berat. Ini menandai pergeseran kebijakan AS dari model bantuan penuh ke skema penjualan. Jerman juga memperkuat komitmennya melalui perusahaan Hensoldt yang mengirim radar canggih TRML 4 dimensi dan SPIXIR 2000 senilai 340 juta euro, serta memperluas produksi sistem pertahanan IRIS-T dan drone pengintai di Ukraina. Lebih ambisius lagi, Jerman berencana memperbesar angkatan bersenjatanya menjadi 500.000 personel pada 2035, terbesar sejak Perang Dunia II. Negara tersebut juga tengah mengembangkan tank AI, robot tempur dan drone mini pengintai. Beberapa robot pengangkut bahkan telah digunakan Ukraina untuk mengevakuasi prajurit dari zona pertempuran. Krisis di medan tempur dan ancaman jangka panjang. Di medan tempur, bentrokan sengit terjadi di Troske dan Liman, di mana pasukan Rusia berusaha merebut permukiman sipil, tetapi digagalkan oleh drone penghancur Ukraina. Di Zaporizhia, Brigade Mekanis Ukraina berhasil memukul mundur konvoi Rusia. Ukraina merebut kembali desa Popiviar di Pokrovsk, menumpas pasukan khusus Rusia. Namun laporan menyebut Rusia kini menguasai kota kecil di timur Pokrovsk, membuka jalur ke sungai Kalmius dan mengancam desa Karmi. Meski beberapa brigade elit Ukraina masih bertahan, rotasi pasukan menimbulkan kekhawatiran mengenai daya tahan militer. Di sisi lain, serangan balik Ukraina di barat Pokrovsk menewaskan lebih dari 300 tentara Rusia dan menghancurkan 4 kendaraan lapis baja. Untuk pertama kalinya, Ukraina juga melakukan penyebaran ranjau anti-personel dalam skala besar. Di sektor Ruzhkivka, Rusia berhasil menduduki desa Yablonivka setelah 45 hari perlawanan Ukraina mulai melemah akibat kelelahan. Peringatan analis dan tren partisipasi internasional.
Analis militer Igor Strelkov menilai Ukraina tengah menahan gempuran lokal sambil menyiapkan cadangan untuk kontraserangan strategis berikutnya. Sementara itu, mantan Panglima Ukraina, Valery Zaluzhny, memperingatkan bahwa tanpa reformasi cepat di bidang taktik dan logistik, perang ini bisa berlangsung hingga tahun 2034. Data terbaru menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 24 jam terakhir, jumlah korban Rusia mencapai 980 orang. Total akumulatif korban tewas dan luka di pihak Rusia kini disebut melebihi 1.040.000 jiwa. Video viral menunjukkan seorang relawan Australia bertempur bersama pasukan Ukraina di medan hutan. Tren partisipasi asing kian nyata. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa lebih dari 13.000 tentara bayaran asing telah bertempur di Ukraina, dengan hampir 6.000 diantaranya tewas. Daftar korban didominasi oleh warga negara Polandia, disusul oleh AS, Inggris, Kanada, Jerman, dan Perancis. Meski angka tersebut diragukan banyak pihak dan bahkan disindir netizen sebagai data karangan, kehadiran relawan internasional menunjukkan bahwa Ukraina tidak berjuang sendirian. Bagi banyak orang di seluruh dunia, Ukraina adalah simbol dari negara yang sedang diinjak namun tetap bangkit melawan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.